Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran sejarah yang akan membawa kita kembali ke salah satu momen terpenting dan bersejarah di Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana suasana saat para pahlawan kita akhirnya menyatakan kemerdekaannya? Kemudian, tahu gak sih kalian siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat? Dan bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari perumusan naskah kemerdekaan hingga pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama menelusuri detik-detik penuh semangat, pengorbanan, dan keberanian dari pahlawan kita. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang. Diceritakan Sultan Syahrir mendengarkan radio dan mendengarkan bahwa Jepang ini telah kalah dari sekutu. Kemudian dirinya menghubungi Hairil Saleh untuk segera meneruskan berita tersebut kepada para pemuda yang pro kemerdekaan. Kemudian di tanggal 15 Agustus 1945, Hairil Saleh dan para pemuda lainnya mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Hairil Saleh dan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia perlu diputuskan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pihak Jepang. Nah, kemudian para pemuda ini menuntut agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melibatkan pihak Jepang sendiri. Golongan muda menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak tuntutan tersebut. Dampaknya, golongan muda melakukan rapat kembali dan memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh dari Jepang. Kemudian, golongan tua yang mengetahui hal tersebut segera datang ke Rengas Dengklok dan di sana mereka bersitegang mengenai proklamasi kemerdekaan. Dan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta di keesokan harinya dan dirinya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mendatangi rumah Laksamana Maeda. Kemudian Hatta juga meminta tolong kepada Ahmad Subarjo untuk segera menghubungi anggota PPKI yang tersebar di berbagai daerah untuk segera berkumpul di Jakarta malam itu juga untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Nishimura untuk membahas proklamasi kemerdekaan dan menagih janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Namun, jawaban dari Jenderal Nishimura ini mengecewakan Soekarno dan Hatta. Jenderal Nishimura beranggapan bahwa Jepang memang telah kalah dari sekutu. Namun, sejak siang hari dari kekalahannya, Jepang diperintahkan untuk menjaga status quo-nya sehingga tidak dapat mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia perlu diraih tanpa atau adanya dukungan dari pihak Jepang. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah tersebut dipilih karena dianggap aman dari campur tangan militer Jepang. Di rumah Maeda sendiri telah berkumpul anggota-anggota dari PPKI, serta tokoh-tokoh dari golongan muda dan tua, serta para tokoh dari Chu Sang-in. Namun, hanya terdapat 5 orang saja yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi, yaitu Soekarno, Hatta, Soekarni, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Meli. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan perumusan naskah proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Soekarno menuliskan kalimat pertama pada teks proklamasi, sedangkan Hatta menuliskan kalimat kedua pada teks proklamasi. Setelah perumusan naskah tersebut, Soekarno membacakannya kepada hadirin yang ada di rumah tersebut. Mayoritas mendukung dan menyetujui teks proklamasi tersebut. Namun terdapat komentar dari golongan muda, khususnya Soekarni. Dia beranggapan bahwa pada teks kedua tersebut dianggap kurang tegas. Lalu
Saran dari Soekarno tersebut dipertimbangkan melalui musyawarah, meskipun pada akhirnya saran tersebut tidak digunakan. Setelah disepakati perumusan naskah tersebut, naskah proklamasi akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah kita membahas mengenai perumusan naskah proklamasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno. Jadi, setelah proses penyusunan proklamasi selesai, para tokoh yang hadir di kediaman Maeda kembali ke rumah masing-masing pada pukul 5 pagi di tanggal 17 Agustus 1945. Para pemuda yang sangat semangat untuk menyambut proklamasi, mereka membagi-bagi tugas, dan salah satunya adalah mencari tempat untuk dijadikan pembacaan proklamasi. Para pemuda memilih lapangan Ikada atau sekarang disebut lapangan Monas untuk dijadikan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Namun setelah mereka datang ke lapangan tersebut, ternyata lapangan tersebut telah dijaga ketat oleh pihak militer Jepang. Di lain sisi, mereka tidak mengetahui bahwa PPKI ini telah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi, yaitu di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah mendapatkan informasi, para pemuda segera bergegas ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ternyata di rumah Soekarno terdapat prajurit peta yang telah menjaga ketat untuk menjaga keamanan. Setelah mendapatkan informasi, para pemuda segera menuju ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana terdapat prajurit peta yang sudah menjaga keamanan. Kemudian, persiapan proklamasi pun dilakukan secara sederhana, dimulai dari persiapan pengeras suara dan mikrofon yang dipinjam dari salah satu toko radio. Kemudian, tiang bendera yang disiapkan dari bambu yang disiapkan langsung oleh Suhud. Kemudian, ada pun bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri dari Soekarno sendiri. Golongan muda yang memiliki semangat tinggi untuk memerdekakan Indonesia menuntut Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Hatta terlebih dahulu. Namun Soekarno sendiri bersikukuh untuk menunggu Hatta. Pada akhirnya Hatta datang ke kediaman Soekarno 5 menit sebelum pukul 10 pagi. Proklamasi kemerdekaan dilakukan secara sederhana, yang dimulai dengan pidato singkat dari Soekarno, kemudian dilanjut dengan pembacaan naskah proklamasi, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, yang dilakukan oleh Sudanko Latif, Trimurti, dan Suhud. Bendera merah putih sendiri dijahit langsung oleh Fatmawati, yaitu istri dari Soekarno. Pada saat itu, pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Nah, tahukah kalian bahwa momen bersejarah ini diabadikan oleh Mendur bersaudara, yaitu Alex Mendur dan Franz Mendur. Setelah mendapatkan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan, mereka segera bergegas ke kediaman Soekarno. Di sana mereka mengabadikan segala peristiwa yang terjadi. Sayangnya, hanya foto-foto hasil dari Franz Mendur saja yang dapat kita saksikan saat ini, karena kamera milik Alex Mendur tidak dapat diselamatkan atau dengan kata lain dihancurkan oleh militer Jepang. Pada saat itu, para tentara Jepang mengejar mereka setelah mereka mengabadikan momen penting tersebut. Meski dilakukan secara sederhana, peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai detik-detik proklamasi, sebuah momen yang menjadi tonggak awal negara kita berdaulat. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin cinta terhadap tanah air.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.